Saya turun, terus saya di Solo masih ketemu Pak Jokowi itu. Pak Jokowi baru saja jadi gubernur tuh, berarti 2012 ya. Oke. Pak, saya barusan ditelepon tuh sama orangnya Pak Prabowo. Tuh saya masih bilang gini, Pak jadi wakilnya aja Pak Prabowo yang jadi presiden. Saya bilang gitu ya. ke Pak Jokowi. Nggak mau, aku takut. Takut apanya? Ntar saya bilang saya mau ketemu. Saya bilang kayak gitu. Karena Pak Prabowo memang pasti kalian nggak duga. Beliau ini suka kalau siang dulu di jalan pakai kacamata hitam. Kenapa coba? Nggak tahan lihat orang kecil di jalanan. Kenapa nggak tahan? Karena dia suka nangis. MBG cuma jadi aja mending diberikan beasiswa. Saya melihat bahwa program MBG ini adalah jalan tol untuk mengatasi kemiskinan. Hei, Anda sudah dapat duit nih dari sewa. Kalau mau jadi mitra aja setengah mati, kejar sana kejar sini kejar sama BGN. Giliran sudah dapat, lu nggak ikut ngawasin gitu. Jangan gitu dong. Kita juga bisa nutup nih dapurnya. Kita ganti dengan yang lain karena yang antri banyak gitu. Saya tahu persis anak-anak ini tidak bisa makan. Saya tahu persis anak-anak sampai nggak sekolah karena nggak bisa punya seragam. Pak Prabowo membuat sekolah rakyat supaya anak-anak ini bisa makan, bisa sekolah dengan orang tuanya tidak usah bayar dan bisa punya seragam. Pak Prabowo membuat MBG biar anak-anak ini terpenuhi gizinya. Ini mumpung di sini juga, saya minta maaf atas nama BGN, atas nama SPPG di seluruh Indonesia. Kalau sampai saat ini kami belum bisa memberikan yang maksimal sehingga mengakibatkan terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan. Namun kami berjanji. Ya, kembali lagi di podcast Penjaga Harapan dengan semangat terus melestarikan harapan dan menjaga pikiran-pikiran cerdas untuk mengawal bangsa. Kita hari ini kedatangan Mbak Nani SDA. Tepuk tangan dulu dong. Mbak, aku mau nanya nih Mbak. Iya. Yang rada personal kan Mbak tuh selalu dibilang sebagai salah satu orang kesayangannya Pak Prabowo. Emang asal muasal ketemu Pak Prabowo itu gimana tuh Mbak? Bisa cerita sedikit ya? Kalau saya ceritain tuh bisa panjang. 7 buku ya. Tapi momen yang paling Tapi singkat berkesan aja. Mbak. Tapi singkat aja. Saya ini sebetulnya kawan karibnya Pak Jokowi. Oh, malah kawan karib Pak Jokowi. Jadi awalnya itu saya juga ngerti waktu itu tahun berapa ya? 2011 apa ya? 2012. Waktu itu habis lebaran saya lagi janjian sama Pak Jokowi mau pulang balik ke Jakarta. Pak Jokowi dari Solo, saya kan dari Madiun. Oke. Nah, di perjalanan itu ada yang dulu kan nggak ada WA, adanya itu apa? BBM ya? BBM gitu. Sama SMS ya. Nah, itu saya di SMS lah. Tolong diangkat Bu, karena nggak ada nomornya, tolong diangkat Bu, tolong diangkat gitu. Saya orangnya 08 gitu. Saya tuh lupa juga 08 ini siapa ya. Terus nggak angkat-angkat lagi, tapi kok bolak-balik akhirnya saya angkat. Bu, saya Hendra. Saya orangnya 08. 08 pengen bertemu 4 mata. Yalah. 4 mata. Saya juga berpikir karena waktu itu saya membawai beberapa media, saya punya media. Saya pikirannya satu, pasti berkait liputan anak-anak nih. Liputan masalah anak-anak lah gitu. Tapi akhirnya oke. Soal liputannya, pokoknya beliau mau ketemu deh 4 mata gitu. Nah, saya turun, terus saya di Solo masih ketemu Pak Jokowi itu. Pak Jokowi baru saja jadi gubernur tuh, berarti 2012 ya. Pak, saya barusan ditelepon tuh sama orangnya Pak Prabowo. Tuh saya masih bilang gini, Pak jadi wakilnya aja Pak Prabowo yang jadi presiden. Saya gitu ya. ke Pak Jokowi. Nggak mau, aku takut. Takut apanya? Ntar saya bilang saya mau ketemu. Saya bilang kayak gitu. Nah, akhirnya turun dari pesawat saya ditelepon lagi, Bu, besok bisa nggak gitu. Waktu itu saya ingat harinya hari Senin, hari Selasa gitu. Di mana? Di sini. Pokoknya hari itu tuh ada 3 tempat. Jadi saya yang nggak pernah ketemu Pak Prabowo itu membayangkan, aduh, takut nih kok pindah-pindah tempat nih gitu ya. Sampai suatu saat saya ketemu nih, saya juga direktur di perusahaannya konglomerat itu, saya ketemu sama konglomerat itu lagi ngumpul. Terus saya bilang, ini saya dipanggil Pak Prabowo, malah takut-takutin saya. Kamu tuh apa namanya? Tak siapin ya nanti apa kalau ada apa-apa kamu. Ngapain gue takut, gue nggak pernah ini, saya bilang gitu kan. Paling soal berita, saya bilang gitu. Akhirnya ketemu saya di Mandarin. Itu tuh dari jam 12 nggak jadi, akhirnya jam 5 sore di Mandarin.
Pas di Mandarin tuh Mas Sudar, Wamensesnek tuh ketemu pertama kali sama saya. Wah dia masih yang spray ya. Ini pakainya yang ini apa namanya Gerindra banget gitu, yang pakai safari. Coklat bukan yang safari tapi yang sini ada sabuknya gitu. Kayak Pak Dirman gitu. Nah di situ saya ketemu namanya Hendra yang hubungin saya itu. Bu, saya Hendra katanya gitu, pakai baju putih. Oh, kamu yang nelpon saya? Iya. Nah, terus saya ada lagi rupanya si Hendra ini disuruh namanya Mas Agus. Mas Agus tuh dulu ajudannya Pak Prabowo. Mas Agus, pokoknya orang kepercayaannya Pak Prabowo lah. Nah, terus nggak lama saya duduk, Mas Sudar nih datang. Ayo sekarang gitu. Aduh, saya lihat Mas Sudar ini masih kaku banget, orangnya gitu banget ya. Ini kayak dia tegap shop. Nah, saya diantarlah itu ke tempat kamarnya Pak Prabowo. Kita mau bertemu itu di suite room-nya gitu. Ini kok masuknya jadi kalau ngeri juga kan cerita-cerita. Tapi cerita-cerita orang ya. Dan saya orangnya kan memang sebetulnya nggak itu cerita-cerita orang aja, justru saya tertantang. Orang bilang jangan ketemu. Enggak gue pengen ketemu gitu. Saya ingat almarhum ICW Pak Bank Mandiri waktu itu belum meninggal. Dia bilang, Deang, kau datang aja. Itu orang manusia itu malaikat, orang nggak nyangka dia. Saya pernah, Deang, saya ini pernah datang diundang. Juga kayak kamu itu, waduh terkejut, saya takutnya bukan main. Saya sudah bawa, saya tuh baca terus Amsal. Jadi dia kan non muslim gitu. Tahu nggak kamu gitu datang? Beliau duduk di ujung meja, saya di meja yang di ujung-ujung gitu ya. Terus dia bawa kotak di kepala saya tuh Deang. Itu bawa pistol itu. Dah kayak gitu si Pak Delu cerita. Wah saya udah kayak jantung dah abis dia. Ternyata apa dia cuma begini. Pak Delu berapa hutang saya? Katanya gitu kan. Itu untuk bangun Kiani. Waktu untuk bangun Kiani. Pak 2 triliun ditambah bunga dan sekian-sekian. Tapi kami akan potong bunganya Pak gitu. Enggak usah, saya kan enggak minta dipotong bunganya. Semua hutang saya berapa? Jadi 2T, berapa? Dibayar hard cash pakai cek. Rupanya kotak ini isinya buku cek. Dia tulis di situ, dibayar. Itu dalam sejarah Indonesia sebetulnya sampai hari ini Prabowo ini enggak punya utang di bank. Enggak ada, utang pertamanya itu di Bank Mandiri dan udah dilunasi. Nah, sama, karena saya ingat cerita Pak Nelo itu, jadi saya tenang, saya berangkat juga. Begitu saya masuk tuh, kan ngeliatin lorong gitu. Saya kira si Hendra ini kenal baik sama Pak Prabowo karena kan ngubungin saya ya. Ternyata pas pintu dibuka, Pak saya Hendra kenalkan. Loh dia kagak kenal. Lanjut. Terus akhirnya Pak Prabowo bilang, Mbak Nani, saya ini refleks aja kan saya orangnya emang kayak gini orang Jawa Timur lah, suka ngablak kan. Ih bapak jadi tua banget Pak, rambutnya jadi beruban gitu Pak. Saya emang kayak gitu-gitu. Aku tadi takut loh Pak, saya bilang gitu. Takut apa gitu. Udah, tahu nggak saya itu akhirnya cerita. Kalau saya cerita kan udah sampai saya ngelesot di lantai itu dia ngakak-ngakak lihat. Bisa saya cerita gitu. Aduh Pak, kok ternyata saya takut ternyata Bapak itu orangnya lucu. Dia lucu Pak Prabowo. Saya bilang di situ terus terang jujur saya melihat banyak sepertinya informasi yang tidak sampai ke masyarakat mengenai sosok beliau. Bahkan ketika dia bilang saya ini ngundang wartawan nggak pernah ada yang datang. Kalau ngundang datang beritanya nggak ada. Ketika kalimatnya itu refleks Pak, saya yang ngundangin nanti saya bilang itu. Kita ini susah, Bapak aja terima penghargaan dari kami 3 kali Bapak nggak ada. Dipanggillah Sudaryono, Dar. Ada nggak dari medianya Mbak Nani? Enggak Pak, nggak ada. Lah di mana berhentinya nih gitu. Jadi saya melihat bahwa ada komunikasi tersumbat lah masyarakat dengan Pak Prabowo gitu. Dan setelah itu, wah udah kita cerita sampai ngakak-ngakak kalau cerita itu tahu nggak dari jam waktu itu saya dipanggil jam 2 siang sampai jam 8 malam dan tamu-tamu nggak jadi. Lama juga tuh ngobrolin macam-macam tuh Mbak. Ya ngobrol cocok gitu kan kita ngomong soal kerakyatan kan kita kalau sudah ngomong soal rakyat kan sama gitu. Dan di situ saya matchingnya inilah gitu. Kemudian besoknya baru bangun saya tidur sudah ditelepon sama Mas Sudaryono. Nanti malam dipanggil Bapak katanya di Hambalang. Itu pertama saya ke Hambalang. Tahu nggak ngobrol? Dari 4 sore sampai jam 8 pagi besoknya.
Tanya Mas Sudar tuh saksinya. Dia tuh sampai kalau ini tinggal tidur lagi. Bener, orang kesayangan di mana? Saya sama Mas Budi. Jadi ditemenin sama Mas Budi. Mas Budi teman saya. Mas Budi itu dulu juga orang media juga. Ya, kami berdua. Kalau waktu di pertama ketemu saya sendiri. Karena beliau kan mau ketemu empat mata. Ya. Saya yakinkan beliau, Pak. Banyak orang media ini pengen wawancara Bapak. Tapi susah banget gitu. Jadi akhirnya ya itulah di situ. Sampai saya bilang, Pak taruhan dah. Udah saya ngundang. Saya ini kan nggak punya duit kalau ini. Ya memang media bayar, nggak semua media bayar kok. Saya bilang kayak gitu. Udahlah, center saya ngundang, saya ngurus gitu. Jadi nggak ada rencana, nggak ada apa. Itu adalah benar-benar kesamaan hati. Jadi kalau kita sudah cerita ekonomi kerakyatan, kita cerita bagaimana dan memang mungkin saya karena dari dulu wartawan konglomerat, jadi saya tahulah kelakuan pengusaha itu gimana, kelakuan pejabat itu gimana kan. Jadi kita jadi kayak saling gitu menyamakan data, kemudian ke depan ini seperti apa tuh sama gitu. Jadi sejak itu kami sering diskusi. Kadang Pak Prabowo datang ke tempat saya kan punya kantor di Menteng, kita punya namanya dulu kayak LSM itu namanya Save Indonesia. Jadi itu cari-cari pemimpin lah gitu kita di luar. Saya ngurusin media, saya juga waktu itu masih di MNC, saya ngurusin media-media punya saya sendiri. Jadi saya bikin kantor itu Save Indonesia namanya. Jadi mencari pemimpin dan nggak pernah saya men-setting diri saya menjadi orangnya Pak Prabowo, enggak. Ya jalan natural begitu. Aja malah natural. Ya. Nah, tiba-tiba ketika dia di kantor saya yang Menteng, suatu siang kan diskusi di sana. Datang Mas Budi ini tergopoh-gopoh masuk ke ruangan kami lagi ngobrol Pak Prabowo, bawa kayak surat itu. Pak ini dari pastor-pastor Pak minta tolong soalnya ada Wilfrida Soik yang dari NTT. Ini Pak mau digantung nih tanggal 31. Sementara ini waktu itu sudah tanggal 20 berarti usianya Wilfrida ini kurang 11 hari. Lalu gimana ceritanya itu? Ya sudah selama ini sudah kemana-mana minta tolong kemana, tapi enggak sudah berapa puluh kali sidang lah, 32 sidang atau apa, pokoknya keputusannya digantung. Pak Prabowo ingat, dia kan waktu SMP, sekolah SD SMP di Malaysia. Termasuk Pak Prabowo kan temannya Najib. Ya, jadi ada kemudian dia telepon teman-temannya di sana, tahu rupanya. Jadi dia ada di bukan di Malaysianya, bukan di KL-nya waktu itu, di Kelantan. Jadi di Kelantan. Nah, Raja Kelantan itu juga temannya SMP gitu. Jadi Pak Prabowo ya udahlah besok saya ke sana katanya gitu. Besok saya ke sana terus dia telepon Pak Hasim, gue pinjem pesawat deh sama pinjem duit gue gitu ke sana. Di situ saya dalam tanda kutip gue jatuh cinta. Ini manusia yang gue cari. Ya, orang ini nggak disetting, nggak di apa. Dia cuma mengatakan bahwa satu nyawa pun ini rakyat Indonesia. Itulah Mbak Nani jadi dan saya tinggalkan, padahal aku sudah mengantar Pak Jokowi menjadi gubernur tiap hari 24 jam saya ngantar Pak Jokowi. Kalau teman-teman saya sampai kamu ini penghindar takdir, harusnya kamu udah yang jadi orangnya Pak Jokowi yang sebelumnya periode pertama. Dan saya bukan itu karena saya melihat nurani beliau itu luar biasa. Ini bukan nurani yang disetting atau pencitraan, enggak. Waktu itu kan belum diumumkan juga nyapres. Belum. Dan dari situlah mulai saya dari situ saya melihat sebetulnya pemimpin ini harus seperti ini gitu. Enggak punya hatinya dulu. Ketika saya melihat dia hatinya bergetar ya, matanya itu berkaca-kaca Pak Prabowo. Aduh Mbak Nani ternyata umurnya ini masih 16 tahun anak ini. Sudahlah, berangkatlah beliau ke sana. Karena raja yang di Kelantan itu temennya, dia boleh masuk di jail, di tahanan, di penjara. Ketemu Wilfrida, apa Wilfrida ucapkan? Bapak kasih hidup saya, Bapak kasih hidup saya. Menangis beliau. Lalu dia yang dibawa, yang dihubungi itu adalah Datuk Tan Sri itu pengacara top yang sempat di Najib memang menjadi calon jaksa agung. Dia bilang, Bapak Prabowo itu waktu itu pinjam Pak Hasim 1 juta, ya waktu itu masih 10.000. Dia kasih ke Berarti dulu benar-benar Pak Prabowo nggak punya duit ya minjem ke Pak Hasim. Iya, dan duitnya belum banyak ya kan, macam-macam lah ya kan, kadang usahanya jalan, kadang enggak. Tapi waktu itu karena butuh mendesak ya. Tapi dia bilang dia kasih itu ke Tan Sri at all cost.
saya akan bayar. Karena ini pengacara tingkat tinggi, dia taruh tuh duitnya 1 juta US tuh. Nanti saya akan tambah lagi, saya jual dulu perusahaan. Lu gila nggak? Buat satu orang masyarakat Indonesia, orang bilang saya nanti jual perusahaan saya bayar lagi. Tapi kau selamatkan gimana caranya? Dan Wilfrida artinya dalam cerita, nanti kalau gue cerita panjang lagi terselamatkan kan, tidak digantung. Orang kaget karena pengacaranya Tan Sri. Tan Sri itu pengacaranya Najib, PM Najib. Ya. Tapi merinding banget sih, aku baru dengar kisah yang rada aku kan personal pernah dan mau paling cerita. intim. Nah ini penting nih berarti. Tapi aku juga ini Mbak, kan Mbak sekarang tuh dapat posisi sebagai wakil kepala BGN ya Mbak. Dan aku lihat juga Pak Presiden itu selalu kalau bicara MBG itu tuh sangat-sangat emosional, sangat dia pengen memperjuangkan setiap rakyat kecil, rakyat yang membutuhkan tuh mendapatkan makanan gitu. Ini sebenarnya obrolan udah lama atau pas ide baru datang aja? Itu obrolan yang sudah lama, mimpi beliau lama. Ini bukan tiba-tiba, bukan pencitraan, bukan apa. Jadi asal tahu aja, setiap kali diskusi dengan saya yang kita diskusikan itu soal rakyat miskin. Kalau saya sudah ngomong, Pak di sana ini Pak ada kejadian ini, kamu bantu. Saya dulu kan memegang Prabowo Foundation, beliau. Baru yang sekarang namanya YGSN, Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. Itu kerjaan saya, makanya saya bilang kalau sama orang miskin itu ya hari-hari saya, hidup saya. Setelah tahun 2012 itu saya ngurusnya orang miskin. Karena Pak Prabowo memang, pasti kalian nggak duga, beliau ini suka kalau siang dulu di jalan pakai kacamata hitam. Kenapa coba? Nggak tahan lihat orang kecil di jalanan. Kenapa nggak tahan? Karena dia suka nangis. Melihat orang yang usianya mungkin sudah 70 tahun, mikul, jualan. Pak Prabowo tahu nih jalannya ternyata sampai berapa kilo. Kemudian dia lihat anak-anak di jalanan, mikul batu-batu gitu. Jadi sering kali dia nangis. Pernah kejadian sampai dia lihat malam hujan gitu. Terus dia, loh kok itu masih ada kakek-kakek jualan sulak tuh apa tuh namanya? Apa ya tuh namanya? Contetan itu. Bukan sulak. Sulak itu apa lagi? Apa tuh namanya? Ya itulah sulak. Sulak lah gitu ya, untuk bersih-bersih lah. Bapak minta balik tuh mobil. Karena dia ngejek itu kasih uang. Jadi bapak ini udah biasa ngasih uang orang-orang di jalan ya. Tukang roti, udah suruh pulang, udah kamu pulang. Kayak gitu. Dan ini sering karena dia nangis melihat orang kecil. Selalu kalau dia bilang, ya Mbak Nani kan diehatnya Prabowo. Bukan, nurani saya. Saya nggak, kenapa kok saya coba bayangkan, kurang apa saya dekat dengan Pak Jokowi. Waktu itu saya mesti menjadi menteri kok saat itu. Saya sekarang cuma jadi wakil. Kalau saya ikut Pak Jokowi waktu itu aku mesti menjadi menteri lah. Orang dekatnya Pak Jokowi juga, ya kan? Karena nurani, panggilan nurani. Saya sama gitu. Saya ngelihat nih, dan pikirannya tentang Indonesia ke depan ini luar biasa. Dasarnya selalu kerakyatan, Membangun ekonomi itu bukan dari atas. Beliau tuh membangun ekonomi dari bawah. Bangun dulu ekonomi. Nah soal MBG tadi, mereka ini nggak bisa terima nuraninya lihat ada anak-anak yang tidak bisa makan. Di daerah banyak yang tidak makan, anak-anak yang miskin nggak bisa sekolah, makanya beliau membuat sekolah rakyat. Ya, semua yang dibikin, dan beliau dekat dengan anak-anak karena beliau merasa anak-anak ini nggak pernah minta dilahirkan menjadi miskin. Beliau merasa saya ini dilahirkan udah menjadi anaknya Pak Sumitro gitu loh artinya. Siapa sih nggak kenal Sumitro gitu kan? Iya, maksudnya dia nikmat lah gitu ya. Sesusah-susah beliau harus pindah ke sana kemari, tetap dia bukan orang yang susah. Saat menjadi itulah kemudian yang mendorong beliau kan menjadi tentara. Saat menjadi tentara, kan orang suka nanya, Prabowo orang kaya kapan turun ke bawah? Ketika menjadi tentara itulah hidupnya dengan rakyat. Gitu. Mas. Dalam banget. Tapi ini Mbak, kan sebenarnya nih MBG ini ya memang menjadi salah satu prioritas menurut gue dari visinya Pak Presiden Prabowo. Walaupun hari ini banyak ya, ada pro kontra terkait MBG, apalagi juga ada beberapa case di mana keracunan itu. Yang aku mau tanya tuh sebenarnya kenapa sih bisa terjadi keracunan itu murni teknis atau ada hal yang mungkin kita nggak paham di media kayak gitu? Sebelum saya menjawab ke arah keracunannya, kadang orang melihat MBG ini kan banyak sekarang. MBG cuma jadi mending diberikan beasiswa. MBG cuma mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Dikat ya. Ya. Kok ngapain diberikan? Cuma jadi sampah, cuma jadi apa? Karena orang melihatnya
hanya sekedar memberikan makan bergizi gratis pada anak-anak. Berhenti di situ. Padahal ini tidak. Yang luar biasa adalah multiplier effect dari program MBG. Orang ekonom pasti tahu bahwa multiplier effect itu hitungannya rumusnya kalau nggak salah 4 kali. Jadi kalau misalnya 71 triliun tahun ini digelontorkan, nanti di ujungnya akan menjadi 280 triliun. Mengapa? Karena begini, semua dari sendi-sendi ini, misalnya gini, orang yang tadinya tidak bekerja aja, sekarang bisa bekerja dalam dapur itu 50 orang. Kalau 30.000 dapur, berarti akan ada 1,5 juta rakyat terserap. 1,5 juta rakyat loh ini dapat kerjaan, ya. Ini yang langsung saya bilang. Yang tidak langsung, ini bukan omon-omon. Saya melihat betul, saya sudah mensurvei. Bahkan saya sudah kerjasama dengan 4 universitas untuk melakukan survei ini. Dampak MBG ini terhadap perekonomian masyarakat. Karena saya sebelumnya di BP Taskin, saya melihat bahwa program MBG ini adalah jalan tol untuk mengatasi kemiskinan. Mengapa? Coba bayangkan. Tukang tempe yang tadinya hanya berjualan di pasar, dia ini kerjanya cuma suami istri aja bikin tempe berdua. Tiba-tiba harus memasok. Sehari itu kalau tempe ini kebutuhannya bisa 3,5 satu dapur, 3,5 kuintal, 350 kilo. Dia nggak mungkin dia sendiri. Betul. Dia pasokkan ke teman-teman tukang tempe lain dan tukang tempe ini mempekerjakan lagi. Coba berapa orang dari tukang tempe. Itu belum hitungan antar telur, nanti sayur, kita coba cabai, peternak berapa dia harus mempekerjakan lagi. Beras petani ya yang tidak, harga sayur yang harganya jatuh. Ini nanti tidak akan ada kerja karena nggak bisa menuin nanti. Kalau sudah beroperasi ini nggak akan ada, kita nggak akan nemui orang akan buang sayurannya atau harga sayuran jatuh, nggak mungkin. Ya, di pasar induk ini sekarang coba tanya di pedagang, nggak ada lagi sekarang tuh karena sudah di Jakarta sekitarnya, Jakarta Timur ini udah mulai banyak dapur-dapur, nggak ada harga jatuh. Harga buncis dulu bisa 10.000 5.000, sekarang minimal itu 10-12.000 udah di situ, udah stay di situ. Ini artinya apa? Kan orang yang petani yang harganya jatuh-jatuh selama ini sekarang harganya naik. Tenaga kerja yang orang yang tadinya tukang tempe yang cukup dikerjakan suami istri sudah bisa mempekerjakan karyawan. Coba berapa jumlah? Jutaan. Belum lagi makanya ahli gizi yang di hire juga kan di dapur. Ya itu berarti kalau kita punya sarjana aja ada 30.000 ahli gizi, akuntan dan ahli gizi, akuntan dan satu lagi adalah SPPI itu yang nanti menjadi KSPPG, kepala SPPG. Berarti ada 3 sarjana, berarti kalau 30 ada 90.000 sarjana tersebut. Bahkan Mas, sekarang kita kekurangan ahli gizi. Jadi kita sekaligus di sini saya umumkan siapa yang menjadi sarjana gizi silahkan melamar ke BGN. Yang ahli gizi mungkin karena kita ini sudah di sekolah manapun sudah kita ambilin semua. Ya. Jadi insya Allah ini tuh akan menjadi penggerak ekonomi juga. Penggerak ekonomi luar biasa. Ini speednya bisa tinggi sekali. Kebayang sih kalau misal setiap komoditas itu juga bisa menyerap dari pangan lokal dan semacamnya pun. Dan itu yang akan memang ada cerita benar. Namanya di dapur Kebayunan itu berada di Tapos Depok. Dulu petani-petani di situ, petani itu binaannya yayasannya Pak Prabowo, YGSN. Dia kalau menjual kangkung ini 100 ikat saja, satu petani gitu misalnya. Mereka itu menggarap lahan-lahan yang tidur itu. Nah, itu setengah mati, kadang-kadang nggak laku. 100 ikat aja loh. Sekarang dia kalau satu dapur aja butuh 5 kuintal sayur, kangkung. Nanti bayam juga begitu. Bisa ngebayangin yang tadinya mungkin mau membeli makan telur untuk lauk aja diri mereka sendiri. Sekarang enggak. Sekarang dia pendapatannya 5 kali lipat. Ini dari petani sayur. Mas, ya kan? Dan mereka jadi lebih tenang karena off taker jadi lebih jelas juga gitu. Udah kan? Jelas, sudah masuk ke situ. Dan memang ganti-gantian. Tapi dia juga kan nggak mungkin juga kalau kita tiap hari kangkung dia juga kehabisan. Itu juga satu kecamatan dikumpulin nggak bisa. Ternyata nggak bisa menuin, ya kan? Gitu. Ya. Nah, masalah keracunan itu juga. Ya, soal keracunan. Jadi
Ya saya nggak tahu, saya juga bukan nggak tahu, saya 7 hari ini kan soalnya tadi pertanyaannya apakah ini karena apa? Ya, Karena betul. ya kalau sebagai Tim investigasi apalagi kan. ya tim investigasi ya tentu saya harus melihatnya A B C D ya Ya. kan gitu. Hanya memang saya itu rada heran. Hmm. Kok bamnya itu sana situ habis ini rasanya. Itu kok baru bulan September. Sekitar di atas tanggal 14 September itu dari data kita. Hampir sebelumnya itu kecil sekali kalau ada. Nggak ada, hampir zero lah, nggak ada gitu. Jadi kecil sekali. Ini baru bulan September di atas terutama tanggal 14 September. Nah itu. Nah setelah itu tuh kayak tiap hari. Dan saya sebagai tim investigasi kan harus lihat kanan kiri apa penyebabnya ya kan gitu. Itu kira-kira, dan tentu secara bukan kami menafikan kami nggak salah ya, BGN pasti ini mumpung di sini juga saya minta maaf atas nama BGN, atas nama SPPG di seluruh Indonesia kalau sampai saat ini kami belum bisa memberikan yang maksimal sehingga mengakibatkan terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan. Namun kami berjanji insya Allah kami akan kerja mati-matian untuk memperbaiki MBG, tata kelola, pokoknya semuanya, menu dan semuanya lah ya MBG, sehingga bisa kejadian-kejadian ini dieliminir atau bukan dieliminir, diperkecil atau malah kalau perlu nggak ada sama sekali lah ya itu. Jadi kami akan bekerja keras sekeras-kerasnya untuk menegakkan SOP karena ada beberapa yang kami temui sekarang 80% ini karena masalah SOP. Ya, misalnya gini, makanan itu aturannya nggak boleh lebih dari 6 jam setelah dimasak. Nah yang terjadi adalah kadang ada yang dari yang kejadian-kejadian itu dapur itu memasaknya itu kan SOP-nya harus masaknya jam 2 atau sampai jam 3. Ternyata ada yang masak jam 8, ada yang masak jam 9, ada yang maksudnya itulah. Mungkin ini kadang-kadang ada dalam tanda kutip kemalasan lah, biar masak aja dulu, setelah itu kan kalau jam-jam segitu masak kan ngantuk mungkin ya ini. Tapi kita lagi kan investigasi. Tapi rata-rata seperti ini penyebabnya. Nah, sekarang kalau masak jam 9 lah, taruhlah jam 9. Kemudian di besok diantar ke sekolah jam 7, baru dimakan anak-anak jam 10 gitu. Ya berarti kan lebih dari 12 jam. Ya, itu nggak boleh gitu. Jadi kita sih ngelihatnya banyak seperti itu. Nah nanti ini kita perbaiki semua. Baik mengenai SDM-nya, kan, karena kemudian juga tata kelolanya semuanya lah. SOP-nya juga kita tegakkan lagi. Kita akan berikan punishment yang kayak semenjak ada Mbak Nani ini punishment-nya makin kenceng nih. Saya kemarin teriak sama Yayan, "Hey, Anda sudah dapat duit nih dari sewa. Kalau mau jadi mitra aja setengah mati, kejar sana kejar sini kejar sama BGN. Giliran sudah dapat, lu nggak ikut ngawasin gitu. Jangan gitu dong. Kita juga bisa nutup nih dapurnya. Kita ganti dengan yang lain karena yang antri banyak gitu. Udah gitu kita aja sekarang dituduh-tuduh katanya DPR semua yang punya. Gimana mau tahu punya DPR? Yang daftarnya pakai online. Terus sebenarnya semua terbuka transparan ya untuk daftar itu ya. Iya, semua lah, mau DPR mau Anda juga boleh, ini juga semua boleh, nggak ada larangan. Gimana taunya coba? Daftar itu atas nama yayasan dan pengurus. Ya bisa saja pengurusnya ini bukan anggota DPR pasti kan. Nah kita juga nggak tahu. Tapi intinya itu kan semua boleh mendaftar gitu loh. Ya jadi nggak ada kekhususan gitu nih. Nah tapi ini kan tugas investigasi kan sebenarnya sangat penting di mana semua orang meminta ada pengawasan khusus dalam penyelenggaraan tata kelola MBG. Nah, step-step apa yang akan Mbak lakukan? Makanya ini ada tim investigasi. Itu melibatkan organisasi masyarakat sipil juga sama media atau jadi internal aja? Nanti ada sekarang bukan yang dari kita ambil sekarang tenaganya lebih banyak tenaga luar yang selama ini tidak berkait dengan MBG. Misalnya ahli farmasi, ada ahli kimia gitu. Jadi mereka kerja profesional kan, nggak ada ini. Terus kemudian kita juga akan libatkan beberapa mungkin tokoh masyarakat, chef juga yang kayak gitu yang nanti
ini sebagian sebetulnya sudah kerja, tapi kita kan kerja diem-diem aja, masa investigasi diumum-umumin ya kan gitu. Berarti kemungkinan akan ada sidak-sidak yang dilakukan sama Mbak Nani ke seluruh itu. Sudah jalan. Saya begitu dilantik, malamnya sudah berangkat ke Kuningan. Itu perintah presiden apa inisiatif Mbak Nani? Enggak, inisiatif lah, nggak usah perintah-perintah lah. Ini kan presiden mau baik ya kan. Saya pengen tahu. Begitu pernah ada kejadian saya bilang, ada pas saya masuk ini kan nggak boleh dapur untuk ngerokok. Ada aslapnya yang ngerokok. Wah saya itu kamu kok ngerokok di sini. Sejak kapan dibolehkan ini? Ya sudah ngamuk saya kayak gitu. Ada lagi jam berapa gitu saya lihat SPPI-nya sudah nggak ada di tempat. Kamu kayaknya minta dipercepat ini. Apa ditutupnya? Iya gitulah maksudnya. Ya kan ini menyangkut nyawa ya. Kalau jadi kalau ada yang bilang ditutup-tutupin nggak boleh memberitakan ini bohong berat lah. Bohong. Saya bilang handphone saya 24 jam on sekarang dan kita akan bikin hotline. Silahkan Bapak Ibu yang akan mengadukan kalau ada kejadian apapun ke BGN. Jadi nggak mungkin ada kita suruh yang katanya ada aturan yang kita nutupi, enggak lah. Coba ini nyawa manusia masa kita tutupin? Apalagi ngelihat Pak Prabowo yang bahkan dan tujuan Pak Prabowo itu. ini adalah menyenangkan anak-anak, membahagiakan anak-anak. Masa malah kejadian ditutupin? Enggak mungkin, 1.000.000% sudah nggak mungkin aja. Boleh, silahkan diberitakan mau media dari sudut mana, sudut ini silahkan. Silahkan, nggak ada yang melarang. Dan bahkan mungkin pemerintah lebih senang kalau seandainya masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan itu juga. Senang banget karena itu masukan kan banyak kita punya dapur. Kalau dari masyarakat malah maksudnya masukannya kan nggak diada-adain, ini apa adanya ya kan, betul. Gitu. Menarik. Ini aku mau pertanyaan ya mungkin bicara soal. Boleh minum nggak? Boleh dong. Oke. Aku juga lah minum lah. Oke. MBG memang punya banyak aspek yang bagus lah kalau misalnya dilihat mulai dari soal pemerataan ekonomi, multiplier efek ekonominya, bahkan mungkin dari sisi gizinya gitu. Tapi kan juga bicara soal MBG kan ini juga bisnis ya kan, bisnis ya misalnya sosial bisnis lah yang bisa dilakukan oleh yayasan-yayasan juga. Ada gak sih indikasi bahwa yang namanya bisnis kan selalu ada kompetisinya tuh. Ini terjadi gak di MBG? Tadi kan sudah saya bilang, kayaknya ada unsur-unsur, ada hal-hal yang berkait, nggak tahu tadi saya sudah cerita atau belum. Jadi gini, keracunan ini banyak faktornya. Faktor yang terjadi benar. Ya, karena kesalahan SOP dan SOP, mungkin persaingan bisnis. Oke, ini persaingan bisnis belum dijelasin. Persaingan bisnis misalnya, saya nyebutlah di suatu tempat gitu. Saya pas lagi jalan nih, lagi kemarin sidak-sidak itu. Bu, ini ada ke pejabat yang bareng sama saya. Ibu, ini di tempat ini ada makanan belatung gitu. Pagi-pagi saya ke sekolah. Benar nggak di situ terjadi makan belatung? Tidak. Dari 3.999 jadi kurang 4.000-nya yang dibagi makanan di sekolah tersebut. Dari dapur tersebut. Terus di sekolah itu kan kelompoknya banyak gitu. Maksudnya ada dibagi di sekitar-sekitarnya. Yang kejadian cuma 2. Telurnya busuk. Anak-anak lapor ke gurunya, Bu ada telur busuk 2. Setelah saya, namanya tim investigasi, tanya kenapa sih ibu ini kok lapornya begini gitu. Ternyata si ibu ini punya dapur yang belum bisa didaftarkan ke BGN. Karena kan persaingan masuk di online itu loh, daftar online itu masih mental-mental. Kayaknya mungkin kan banyak orang gini, banyak punya orang udah punya duit mungkin dan bangun tapi nggak ngerti IT. Karena sementara yang satu ada orang yang udah ngerti mungkin dia ntar gue cari investor nih, masuk aja nih. Ya aturlah administrasinya. Karena mereka paham gitu. Dia akan begadang malam nih kalau biasanya berebutnya ini kalau malam nih suka kosong nih misalnya ini. Nah dia bisa masuk daftar dulu. Nah dalam persaingan si ibu ini kan pikirannya gini, ini kalau saya bilang nih ini ada uletnya, pasti ditutup nih dapurnya. Tutup dapur dia bisa masuk begitu. Kadang-kadang ada pikirannya seperti itu. Nah, berarti kompleks juga ya maksudnya. Ya, apa yang terjadi di lapangan tuh nggak kayak kacamata kuda kita lihat di media gitu kan? Ya enggak, iyalah. Persaingannya itu persaingan dapur, persaingan supplier, sampai persaingan orang yang kalau begitu dapur dibuka itu, yang daftar itu ngantri ribuan padahal kita cuma ambil 50 kalau satu dapur. Ya.
Nah yang nggak keterima ini kan juga kalau di mana makin kesel aja ya kan, bisa seperti itu ya kan, banyak hal gitu loh ya kan. Jadi kalau dilihat kan aspeknya tuh banyak banget tuh dimensi ya. Iya. Bahkan bisa mungkin akan ada di dimensi sosial, bahkan Politis politiknya. ada kehidupan juga politisnya. kan yang namanya, ya orang kan buat oh ini ya bisa jadi ini, tapi nggak usah saya omongkan di sini kan, maksudnya gitu, maksudnya hasilnya investigasi saya. Tapi dalam arti kan gini, ini kan program andalannya presiden ya kan, dan hebat juga nih kalau bisa ngagalin program ini, karena kalau program ini sukses Prabowo pasti dicintai dari anak-anak sampai mak-maknya lah gitu ya kan. Nah ada. Dan mungkin dari persaingan politik itu mengarah coba untuk banalisasi program ini juga mungkin. Iya, karena ini program paling seksi. Program paling seksi. Kenapa paling seksi? Baik secara bisnis maupun politik. Secara bisnis, orang merasa ini semua orang bisa melakukan dengan dia melihat, anggaran yang begitu besar seperti itu. Dan cuman masa aja loh, siapa yang nggak bisa. Akhirnya persaingan begitu ketat. Dari yang mungkin tukang ibu-ibu kantin, warteg, sampai konglomerat mungkin yang nugas-nugaskan orang. Ya? Karena cuman masa kerjaannya pikirnya begitu. Dan tapi ada budget gede gitu kan, mikirnya begitu. Nah di politisnya ini program strategis banget gitu. Kalau Prabowo sukses ini, waduh. Wah, udah nggak bisa diganggu gue. Approval ratingnya mungkin 150% kali itu. Ya itulah antara lain mungkin begitu. Padahal kita dirancang dari awal ini kan dari sisi Pak Prabowo ini ingin anak-anak ini terpenuhi gizinya, ingin yang ibu-ibu yang tadinya mungkin Pak Prabowo nggak punya kalkulasi politik soal program ini. Nggak punya lah. Kan coba kalkulasinya gimana? Ini program saya buka ya. Dirancang mungkin dari saya tahun 2000 berapa ya waktu itu? 2015 lah kita ngobrol-ngobrol. Ini gimana ya? Jadi kita bicara rantai pasok waktu itu. Udah sampai rantai pasok. Rantai pasok kita bicara Pak. Sayur ini kan sering jatuh. Jadi dulu kan kami lewat yayasan Pak Prabowo sering membeli sayur-sayur harga sering jatuh. Terus dulu sampai saya ini punya pikiran, Pak, kita bikin dapur-dapur kali Pak di pasar-pasar itu kemudian dikasih orang-orang. Lantas Pak Prabowo, enggak, kita kasih aja makan anak-anak bergizi ini. Nah, itu tahun itu apa pikirannya Pak Prabowo? Orang 2019 juga kalah kan gitu maksudnya kan. Artinya pemikiran itu sudah lama ada, hanya karena pemikirannya anak-anak ini rupanya banyak stunting. Karena dulu saya punya yayasan namanya Jaringan Merah Putih. Itu termasuk beliau ya donaturnya, itu adalah boleh dicek itu di ininya saya ya. Jaringan Merah Putih itu tiap hari memberikan makan bergizi untuk anak duafa dan juga anak yatim piatu. Tapi sehari bisa cuma 2.000, 3.000. Waktu itu saya cuma ngasih gambaran, Pak, ini kasihan loh Pak, sering kali anak-anak yang di yatim piatu tuh Pak makan sekali itu. Waduh, kok saya seperti itu ya. Ini kan sekolahnya gimana Pak? Kalau apa namanya? Iya, apa terjadi kayak semacam dalam hidup genosid untuk orang miskin lah. Kalau gizinya tidak terpenuhi, yang bisa menikmati Indonesia ini hanya orang pintar dan orang kaya. Yang pintar banget gitu maksudnya sama orang kaya. Yang orang miskin nggak punya tempat, ya kan? Apalagi orang miskin yang biasa-biasa saja anak-anak. Nah, itulah pemikiran Pak Prabowo. Enggak, anak Indonesia punya hak yang sama. Nah, itu. Nah, itu dimulai dengan pemenuhan gizi karena kalau gizi ya udah bagus. Jadi Pak Prabowo tuh gizi. Jadi cerita gizi itu udah lama beliau tulis dari bukunya Kapan Tahun ya. Kapan Tahun yang tulis Paradok yang buku pertama juga sudah ada soal pemenuhan gizi itu. Stunting itu sudah menjadi concern beliau tuh. Jadi nggak cuman ini karena wah ini nanti mau jadi presiden lagi, kagak lah, bukan seperti itu. Maka itu jauh-jauh hari ya. Jauh, bukan hari, tahun. tahun dari zaman dulu. Beliau ini orang gini ya, aduh kok. Pokoknya setiap lihat anak kecil itu bener Mbak, iya Pak di daerah tuh kadang-kadang makan sekali, kadang-kadang pernah cerita, bener-bener air matanya nih ngalir. Saya bilang Pak, itu di kawasan industri Pak Cilincing ya Pak, saya ini pernah lihat ibu-ibu itu mengais-ngais makanan di sampah itu Pak. Dan ternyata makanan itu dimakan sama anak-anaknya di rumah. Saya ikuti Pak. Beliau langsung nangis. Kok begini ya Indonesia merdeka sekian puluh tahun, nggak boleh, saya jadi presiden ini nggak boleh anak-anak nggak bisa makan, nggak boleh. Itu udah sudah belasan tahun yang lalu kan beliau ini gitu maksud saya. Ini nggak ada settingan, tapi kan orang melihatnya,
ini jalan tolnya Prabowo nih kalau sukses. Lihatnya masih sisi negatifnya terus ya. Nah, di sisi jadi presiden aja udah menggelisahkan banyak orang, ini gimana konglomerat ini oligarki apa siapa sih ini sih apa koruptor aja sudah nggak bisa makan nggak bisa minum ya kan. Ini kalau Prabowo jadi presiden terus repot dunia persilatan ini. Dan paling berani lagi kalau dipikir-pikir buat Iyalah. eksekusi program-program. Coba siapa berani mentersangkakan Reza Khalid? Iya. Reza Khalid itu 30 tahun loh tuh. Ya, tata kelola minyak dia pegang dari hulu sampai hilir, bukan hanya impor yang orang nggak tahu cuma taunya impor, tidak. Yeah. Dia sampai ke penampungan, dia sampai ke kapalnya dia kuasai. Bahkan Indonesia tergantung dari Reza Khalid itu aja. Yang asal tahu. Nah, Prabowo lagi ngedeng gitu kan. Ya lawan siapapun dilawan. Iya. Gitu. Udah nggak mikirin apa-apa lah kalau orang udah punya hati yang bersih ya. Ya, satu hati bersih, dua dia nothing tulus kan. Kan beliau selalu bilang ya untuk apa gitu loh. Saya ini makan cuma nasi goreng ini udah itu gitu loh. Ya hari-hari tapi orang kalau ya saya ngomong kan oh ya iyalah daerahnya Prabowo. Sekarang lagi dikasih jabatan kan begitu. Nah, padahal kalau saya mau jabatan kan dari dulu aja saya ikut Pak Jokowi. Iya. Udah jadi menteri kan cuma wakil doang. Iya, wakil udah ketiban banyak masalah lagi kan. Tugasnya investigasi lagi. Ya iya banyak masalah lagi. Mending dulu udah dari menteri ya kan. Nyantai ya. Nyantai. Pakai tot-tot mok-mok gitu. Iya. Mbak, tapi aku mau nanya kan investigasi ini akan dipublikasi, nggak pasti kan ada laporan dokumen itu akan disampaikan ke presiden doang atau akan secara publik dilaporkan ya, juga? Kalau kan ini kebutuhannya untuk kita artinya untuk perbaikan ke dalam. Tapi kalau misalnya itu terjadi case yang gede gitu, kemudian media pengen tahu ya kita buka. Ya. Nggak ada ini unsur akan menutupi atau ya apa yang mau ditutupin lah. Kan sekali lagi saya bilang. Di zaman medsos kini apa yang bisa kita tutup? Yang kedua apa gunanya? Karena kalau kan saya bilang kan tadi BGN masih salah gitu. Kami ngaku salah. Yeah. Udah kami ngaku salah dan kami minta maaf. Kami akan perbaiki. Tapi bagaimana kami memperbaiki kalau kami nggak tahu, kami nggak lihat salahnya itu di mana gitu. Jadi makanya kami membuat tim investigasi. Mantap, tepuk tangan lu dong. Nih Mbak, mau saya, aku yakin masih banyak masyarakat yang punya harapan bahwa program MBG ini berjalan gitu. Ya. Mungkin ada kayak saran atau ajakan apa sih yang seharusnya dilakukan masyarakat dalam suasana kebatinan sekarang gitu. Apa harus mengawasi atau ikut terlibat atau apa mungkin? Oke, kepada masyarakat Indonesia sekali lagi saya mohon maaf kalau belum bisa PGN belum maksimal. Tapi mari kita bangun bersama-sama gizi anak-anak bangsa. Kemudian kita bantu juga BGN untuk bisa menjadi lahan tempat bekerja orang-orang yang nggak punya pekerjaan. Juga untuk bisa menaikkan taraf hidup orang Indonesia. Apabila memang masih ada kurang, silahkan dilaporkan, silahkan dikritisi, monggo. Tapi jangan disebarkan hoax-nya. Misalnya ada yang ya sudah dimakan tapi hanya tempenya tinggal sedikit baru difoto kemudian diviralkan ya. Ya nggak ada secuil pun atau sedikit pun kan tujuan Pak Prabowo ini ke arah yang kalau orang bilang apa demi kekuasaan tidak, tapi benar-benar rasa cinta yang luar biasa pada anak-anak Indonesia agar generasi emas tercipta. Dan saya yang menjadi orang yang ditugaskan di sana dengan tiba-tiba ya, saya merasa ini ujian yang berat bagi saya pribadi ya. Tapi mudah-mudahan saya bisa melewatinya. Amin. Semoga MBG benar-benar bisa berdampak dan bermanfaat. Gak hanya buat anak-anak yang makan hari ini, tapi anak-anak yang ke depan memang menjadi potensi sebagai pemimpin bangsa. Itu yang bikin saya kenapa sedih gitu. Kenapa sih kok niat baik Pak Prabowo ini kok ya boleh, nggak boleh kan memang orang kan boleh mengkritisi, tapi banyak sekali saya melihat hidup saya ini, nafas saya ini di antara orang miskin. Belasan tahun saya ada di antara orang miskin. Saya tahu persis anak-anak ini tidak bisa makan. Saya tahu persis anak-anak sampai nggak sekolah karena nggak bisa punya seragam. Pak Prabowo membuat sekolah rakyat supaya anak-anak ini bisa makan. Bisa sekolah dengan orang tuanya tidak usah bayar dan bisa punya seragam. Pak Prabowo membuat MBG biar anak-anak ini terpenuhi gizinya. Jangan bicara Mas
apa namanya, jangankan lauk ini lauk itu, ribuan mungkin jutaan saya mesti lihat anak-anak Indonesia ini makannya pakai garam. Ya, nggak kasihan ya sama mereka yang dapat inilah setelah dapat MBG ini, mereka ini kayak kalau kita kayak gitu aja kok makanan, tapi buat mereka itu mungkin sungguh berharga. itu sangat-sangat berharga, sangat berharga. Itu aja. Jadi saya minta ke masyarakat, kami memang belum sempurna, tapi bantu kami untuk bisa menjadi sempurna. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Nani dengan dialog yang sangat bermakna, mengoyak-ngoyak perasaan, dan aku banyak sisi lain dari Pak Prabowo yang aku jujur baru tahu dari Mbak Nani. Tapi buat teman-teman penjaga harapan, tentu yang namanya harapan tuh nggak hanya lewat doa, tapi lewat usaha juga. Dan aku pikir ini adalah momentum bagus untuk bagaimana kita saling bergotong royong, sama-sama bangun Indonesia Raya. Terima kasih teman-teman penjaga harapan. Terima kasih Mbak Nani. Semoga semua hal baik yang didorong Pak Prabowo bisa bermanfaat nggak hanya sekarang, tapi buat masa depan kita. Bye-bye. Terima kasih Mbak Nani. Aduh, gue nggak bisa.